Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina. Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya punya agama. Saya Indonesia. Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, Perbedaan warna kulit. perbedaan kepercayaan. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi sendiri berasal dari kata Latin yaitu integrate, sedangkan nasional berasal dari bahasa Inggris yaitu nation. Nah, secara keseluruhan, integrasi nasional adalah upaya yang dilakukan untuk mempersatukan atau menggabungkan perbedaan-perbedaan dalam kelompok sosial dan kelompok budaya untuk membentuk suatu kesatuan dan keselarasan dalam NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sangat kaya akan keberagaman dan perbedaannya, mulai dari bahasa, agama, budaya, ras, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami integrasi nasional agar Indonesia tetap satu padu. Kalau ngebahas integrasi nasional, pasti ada kaitannya dengan Sumpah Pemuda. Apa sih kaitannya dengan Sumpah Pemuda? Nah, menurut saya, integrasi nasional berkaitan dengan Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 itu karena saat itu pemuda-pemuda Indonesia yang berasal dari latar yang berbeda-beda, yang awalnya mereka bersifat kedaerahan, berkumpul dan dibuat menjadi sifat nasionalisme, yaitu nasionalisme Indonesia. Nah, ngomong-ngomong tentang Sumpah Pemuda, ada nggak yang tahu isi Sumpah Pemuda itu bagaimana? Nah, bagi yang tahu, jawab di kolom komentar ya. Selanjutnya yaitu hubungan integrasi nasional dengan Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Seperti yang kita ketahui tadi, Indonesia kan memiliki banyak keberagaman, banyak perbedaan, mulai dari bahasa, agama, budaya, dan lain-lain. Nah, jadi Bhinneka Tunggal Ika ini yang mengajarkan kita untuk menjadikan perbedaan-perbedaan tersebut menjadi kesatuan, yaitu Indonesia, dan untuk menyelesaikan semua masalah melalui berbagai sudut pandang. There are so many threats to national integration, ranging from military and non-military threats in a fields of ideology, politics, economy, and culture. Dan ada juga beberapa strategi untuk menjaga integrasi nasional tersebut. Pertama yaitu asimilasi. Asimilasi adalah proses pencampuran dua budaya atau lebih menjadi satu kebudayaan dan akan menghilangkan budaya lokal atau identitas lokal kebudayaan yang pertama tadi. Yang kedua yaitu akulturasi, yaitu pencampuran dua budaya atau lebih menjadi satu tetapi masih membawa identitas lokalnya. Sedangkan yang ketiga yaitu pluralis, paham yang menghargai adanya perbedaan dan mengizinkan perbedaan tersebut untuk hidup saling berdampingan dan saling menghargai. Kan orang Indonesia gitu, apalagi kan kalau aku baca dengar berita sih yang bibit-bibit radikal ya, kemudian yang biasa ngebom gitu ya, bom bunuh diri kan kayak kamu nih, cadar ya kan belum tentu semuanya, celana cingkrang gitu ya. Ya, atau jangan-jangan kamu udah sesuatu ya.
Kan saya nggak buat apa-apa Udah deh, juga. pergi aja deh. Kamu udah pergi aja deh. Kamu. Kok gitu sih Mas? Kenapa Sandi? Bro, tanganmu itu apa? Enggak, coba kamu lihat, enggak, coba kamu perhatikan. Kamu dengar berita enggak? Ada wanita bercadar itu bibit-bibit dari radikalisme, bro. Gue cuma, gue cinta Indonesia, bro. Gue cinta Indonesia, cuma mengingatkan nih orang. Enggak, orang seperti dia. Nah, video tersebut menunjukkan salah satu ancaman integrasi nasional bagi Indonesia. Nah, apa yang dilakukan oleh abang yang berbaju warna abu-abu tadi salah satu bentuk upaya agar integrasi Indonesia dapat terjaga. Apa yang dilakukan oleh abang berbaju merah tersebut yaitu rasisme terhadap suatu keagamaan yang mana tidak mencerminkan integrasi nasional. Maka dari itu, kita sebagai siswa Mandua patut untuk menjunjung tinggi rasa perbedaan kita sesama umat beragama, bukan hanya agama tetapi budaya. Karena di Mandua kita hanya beragama Islam, maka yang perlu kita junjung tinggi yaitu budaya dari setiap siswa yang memiliki latar budaya berbeda-beda. Tapi kalau sudah keluar dari Mandua, kita berhadapan dengan berbagai agama di Indonesia ini, yang mana mengharuskan kita untuk bersikap toleransi dan menjaga perbedaan antar sesama.